Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan, seorang pria yang dicampakkan tanpa belas kasihan dihina di depan seluruh desa. Hanya karena tangannya kotor oleh lumpur dan dompetnya kosong tak berisi. Ia hanya diam, menelan setiap caci maki pahit saat wanita yang paling ia cintai pergi meninggalkannya demi kemewahan. Tapi takdir punya rencana yang jauh lebih mengejutkan. 8 tahun kemudian wanita itu kembali, membawa suami baru yang kaya raya, dan sebuah mobil mewah yang berkilauan. Mereka datang dengan angkuh, berniat membeli sehamparan tanah surga yang subur, tanpa pernah menduga siapa sebenarnya pemilik tanah itu. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu kami untuk terus bersemangat, membuat cerita-cerita baru yang menghibur dan penuh hikmah untuk kita semua. Langit di atas perbukitan menoreh, Magelang, berwarna biru jernih. Angin sepau-sepau yang turun dari lerengnya terasa sejuk meskipun matahari sudah cukup tinggi. Angin itu membawa aroma tanah basah dan wangi bunga-bunga liar yang tumbuh di pematang sawah. Hamparan padi yang menghijau, terbentang luas seperti permadani raksasa, berkilauan saat disapu oleh cahaya mentari. Suasananya begitu damai, begitu tenang. Hanya terdengar suara gemericik air di saluran irigasi, dan gesekan daun-daun padi yang menari di tiup angin. Kedamaian yang terasa abadi itu, tiba-tiba terusik oleh suara deru mesin yang asing. Di ujung jalan tanah yang sedikit berbatu, sebuah sedan hitam legam, berkilauan di bawah terik matahari, berhenti dengan perlahan. Debu-debu tipis beterbangan di sekitar bannya yang mahal. Mobil itu tampak begitu kontras, sebuah simbol kemewahan kota yang tersesat di tengah kesederhanaan pedesaan. Pintu mobil terbuka pelan, dan sesosok pria tegap melangkah keluar. Ia mengenakan kemeja linen berwarna putih gading dan celana bahan berwarna krem. Sepatunya terbuat dari kulit asli yang mengkilap. Pria itu, Wijoyo, menyipitkan matanya, seolah silau dengan pemandangan yang menurutnya terlalu biasa. Ia mengibaskan tangannya di depan wajah, membersihkan debu tak kasat mata yang menempel di kemejanya yang mahal. Tak lama kemudian, pintu di sebelahnya terbuka. Seorang wanita anggun melangkah keluar dengan hati-hati. Wanita itu, Riana, mengenakan gaun sutra berwarna mawar kering yang menjuntai lembut. Rambutnya disanggul modern, dan sebuah kacamata hitam besar bertengger di wajahnya yang terpoles riasan tipis. Ia melangkah hati-hati, seolah takut sepatunya yang mahal akan ternoda oleh debu desa. Pandangannya menyapu ke sekeliling. Ada sedikit rasa canggung, namun juga sorot mata yang meremehkan. Baginya, tempat ini adalah masa lalu. Masa lalu yang ingin ia lupakan selamanya. Jadi ini tempatnya, Mas? Tanya Riana. Suaranya terdengar sedikit ragu. Ia melepas kacamatanya, menatap hamparan sawah yang luas di hadapannya. Wijoyo tersenyum angkuh, merangkul pinggang istrinya dengan posesif. Iya, sayang. Lihatlah. Tanah datar yang subur, dengan pemandangan perbukitan itu. Bayangkan, sebuah kompleks villa mewah berdiri di sini. Kolam renang pribadi dengan pemandangan langsung ke sawah-sawah ini. Pasti akan jadi investasi terbaik kita, katanya dengan penuh keyakinan. Matanya berbinar, bukan karena keindahan alam, tapi karena melihat tumpukan uang di masa depan. Pandangan mereka kemudian tertuju pada satu titik. Di tengah lautan hijau itu, ada satu sosok yang bergerak dengan ritme yang konstan. Seorang pria, bertelanjang dada, dengan punggung kokoh yang basah oleh keringat. Kulitnya gelap, legam terbakar matahari. Otot-otot lengannya terlihat jelas setiap kali ia mengayunkan cangkulnya ke tanah. Ayunan cangkulnya mantap, membelah tanah gembur dengan irama yang tak pernah goyah. Seolah ia dan tanah itu adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Itu mungkin petani penggarapnya, kata Wijoyo. Ayo kita temui dia. Dia pasti tahu siapa pemilik tanah ini. Kita tawarkan harga yang bagus. Urusan akan selesai dengan cepat.
Mereka berdua mulai berjalan perlahan di pematang sawah yang sempit. Riana harus mengangkat sedikit gaunnya agar tidak menyentuh tanah basah. Aroma lumpur yang menguar membuatnya sedikit mual. Aroma yang dulu begitu akrab di hidungnya. Aroma kemiskinan, begitu pikirnya. Semakin dekat, sosok petani itu semakin jelas. Punggungnya yang lebar, bahunya yang kokoh, dan rambutnya yang sedikit ikal dan basah oleh keringat. Ada sesuatu yang terasa aneh, sesuatu yang familiar. Jantung Riana mulai berdebar sedikit lebih cepat, tanpa ia tahu sebabnya. Petani itu sepertinya menyadari kehadiran mereka. Ayunan cangkulnya melambat, lalu berhenti. Ia menancapkan cangkulnya ke tanah, berdiri tegak untuk sejenak, membelakangi mereka. Ia mengangkat tangannya untuk menyeka peluh di lehernya. Lalu, dengan sangat perlahan, ia membalikkan badannya. Waktu seakan berhenti bagi Riana. Bagi Wijoyo, pria di hadapannya hanyalah petani biasa. Wajahnya berdebu, ada sisa tanah menempel di pipinya. Napasnya sedikit terengah karena bekerja. Tapi bagi Riana, wajah itu adalah sebuah petir di siang bolong. Wajah yang telah ia paksa untuk lupakan selama 8 tahun terakhir. Mata yang tajam itu, sorotnya yang selalu tenang, dan senyum tipis yang terukir di sudut bibirnya. Senyum yang dulu selalu ia benci, karena dianggapnya sebagai simbol kepasrahan pada nasib. Jantung Riana seakan berhenti berdetak. Bibirnya bergetar tanpa suara. Tangannya terasa dingin. Ia tanpa sadar mencengkeram lengan Wijoyo, mencari pegangan. Di kepalanya, bergema sebuah nama yang telah ia kubur dalam-dalam di dasar ingatannya. Keheningan di antara mereka terasa begitu pekat. Lebih pekat dari panasnya udara siang itu. Suara gemericik air dan desau angin seolah ikut menahan napas. Wijoyo, yang tidak mengerti apa-apa, merasakan cengkeraman tangan Riana di lengannya mengencang. Ia menoleh pada istrinya, melihat wajah Riana yang pucat pasi seperti kertas. Alisnya bertaut, bingung. Ia lalu menatap kembali pada petani di hadapannya, mencoba mencari jawaban. Petani itu hanya berdiri diam. Sorot matanya yang tenang tertuju lurus pada Riana, mengabaikan kehadiran Wijoyo sepenuhnya. "Ri, kamu kenal dia?" bisik Wijoyo, mencoba memecah keheningan yang canggung. Riana tidak menjawab. Bibirnya masih bergetar. Ia harus memastikan. Ia harus mendengar suaranya. Setelah menarik napas panjang yang terasa sesak di dada, ia berhasil mengeluarkan suara. Meskipun terdengar seperti bisikan parau. Banyu, ini benar kamu." Pria itu, Banyu, mengangguk pelan sekali. Sebuah anggukan yang seolah membawa beban 8 tahun yang telah berlalu. Ia tidak tersenyum lebar, hanya sudut bibirnya yang sedikit terangkat, membentuk senyum tipis yang sama seperti dulu. Senyum yang menyimpan sejuta makna, yang tak pernah bisa Riana pahami. Senyum yang kini terasa seperti sebuah tamparan tanpa suara. Melihat Banyu mengangguk, melihatnya masih sama namun juga begitu berbeda. Sebuah ingatan melintas di benak Riana. Sebuah kepingan masa lalu yang ia coba enyahkan, kini kembali dengan begitu jelas. Malam itu, hujan turun begitu deras. Suara petir menyambar-nyambar, membuat dinding bambu rumah kecil mereka seakan bergetar. Air menetes dari atap rumbia yang sudah lapuk, menciptakan genangan kecil di lantai tanah. Riana duduk memeluk lutut di sudut ruangan yang paling kering, menangis dalam diam. Tak lama kemudian, pintu berderit terbuka. Banyu masuk, basah kuyup, dengan pakaian kerja yang penuh lumpur. Di tangannya hanya ada beberapa ikat singkong. "Hanya ini yang kita punya, Ri," kata Banyu pelan, suaranya lelah. Warung Pak Haji tidak mau memberi utang lagi. Tangis Riana pecah seketika. Ia berdiri, menatap nanar pada suaminya. "Singkong lagi? Aku muak. Mas, aku muak dengan semua ini," teriaknya. Suaranya bergetar karena amarah dan putus asa. "Lihat keadaan kita. Rumah ini hampir rubuh. Atapnya bocor. Setiap hari aku harus mendengar sindiran tetangga. Apa ini hidup yang kamu janjikan padaku?" Banyu hanya menatapnya dengan pandangan lelah.
Sabar, Ri. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Rezeki itu datangnya dari Allah. Kita harus terus bersyukur. Bersyukur? Potong Riana dengan tawa sinis. Bersyukur untuk kemiskinan ini? Aku tidak mau masa depanku terkubur di lumpur sawah bersamamu. Aku tidak tahan lagi. Malam itu menjadi malam terakhir mereka. Riana pergi di keesokan paginya, meninggalkan Banyu bersama rumah bambu mereka yang reyot, dan janji masa depan yang telah hancur. Riana! Suara Wijoyo menyentak Riana kembali ke masa kini. Ke pematang sawah yang panas, dengan pria yang sama di hadapannya. Wijoyo, melihat bahwa mereka sepertinya saling kenal, memutuskan untuk mengambil alih situasi. Ia pikir, ini justru akan mempermudah negosiasinya. Ia melangkah maju, memasang senyum bisnisnya yang paling ramah, meski terselip nada meremehkan yang kental. Wah, kebetulan sekali. Jadi kalian sudah saling kenal rupanya? Baguslah, ini akan membuat semuanya jadi lebih mudah, kata Wijoyo sambil menepuk tangannya sekali. Ia menatap Banyu dari atas ke bawah, menilai penampilannya yang kotor dan sederhana. Begini, Pak Banyu. Perkenalkan, saya Wijoyo, suami Riana. Kami datang dengan niat baik. Kami sangat tertarik dengan tanah ini. Ia memulai, berbicara dengan nada yang pelan dan jelas, seolah sedang berbicara dengan orang yang sulit mengerti. Saya lihat Bapak bekerja sangat keras di sini. Pasti melelahkan, bukan? Setiap hari harus berpanas-panasan, berkotor-kotoran. Kami datang untuk menawarkan solusi. Lanjutnya, semakin percaya diri. Banyu hanya dia mendengarkan. Tatapannya tak beralih dari wajah Riana yang kini tertunduk, tak berani menatapnya. Kami akan membeli seluruh tanah ini. Semuanya, kata Wijoyo sambil merentangkan tangannya. Dan kami akan bayar dengan harga yang sangat bagus. 2 kali lipat dari harga pasaran di sini. Uang tunai, langsung. Bapak bisa pikirkan. Dengan uang sebanyak itu, Bapak tidak perlu lagi mencangkul seumur hidup. Bisa membeli rumah bagus di kota, buka toko, atau usaha apa saja yang Bapak mau. Hidup nyaman, tanpa perlu berkeringat lagi. Bagaimana? Ini tawaran yang sangat menguntungkan, bukan? Wijoyo mengakhiri kalimatnya dengan senyum puas. Ia yakin, tidak ada petani miskin di dunia ini yang akan menolak tawaran emas seperti itu. Ia menunggu jawaban, sebuah anggukan cepat, atau mungkin wajah terkejut penuh rasa syukur. Tapi yang ia dapatkan hanyalah keheningan. Banyu tidak langsung menjawab. Ia perlahan menurunkan pandangannya, menatap kedua telapak tangannya yang kapalan dan penuh guratan keras. Tangan yang sama, yang dulu selalu Riana keluhkan karena kasar. Lalu, ia mengangkat wajahnya lagi, bukan menatap Wijoyo, si pemberi tawaran, melainkan kembali menatap lurus ke dalam mata Riana. Di dalam tatapan itu, tidak ada amarah, tidak ada kebencian. Hanya ada sebuah ketenangan yang dalam, dan sebuah pertanyaan tanpa suara yang seolah menembus langsung ke dalam jiwa Riana. Sebuah pertanyaan yang membuat Riana merasa lebih telanjang dan lebih miskin dari siapapun di dunia ini. Matahari kini tepat berada di atas kepala, memancarkan panas yang terasa menggigit kulit. Keringat mulai membasahi kemeja mahal Wijoyo, membuatnya merasa gerah dan tidak nyaman. Senyum ramah yang tadi ia pasang, kini perlahan luntur, berganti dengan raut wajah tidak sabar. Di dunia bisnisnya, waktu adalah uang, dan petani di hadapannya ini sedang membuang-buang waktunya dengan keheningan yang menjengkelkan. Ia sama sekali tidak mengerti tatapan macam apa yang sedang terjadi antara istrinya dan pria desa ini. Wijoyo berdeham cukup keras, sengaja untuk memecah keheningan yang aneh itu. Jadi, bagaimana, Pak Banyu? Tawaran saya tadi cukup jelas, kan? Uang tunai, 2 kali lipat harga pasar. Saya rasa tidak ada yang perlu dipikirkan terlalu lama. Nadanya terdengar sedikit memaksa. Banyu seolah tidak mendengar desakan Wijoyo. Pandangannya yang tadi terkunci pada Riana, kini beralih menatap hamparan sawah di sekelilingnya. Ia menarik napas dalam-dalam,
menghirup aroma tanah dan tanaman yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Melihat wajah Riana yang pucat, dan Wijoyo yang angkuh, sebuah kenangan lain muncul di benaknya. Bukan kenangan pahit saat ditinggalkan, melainkan kenangan pagi hari setelahnya. Pagi hari yang menentukan jalan hidupnya. Rumah bambu itu terasa begitu kosong dan dingin. Secari kertas tergeletak di atas meja kayu lapuk, berisi beberapa patah kata perpisahan dari Riana. Banyu duduk terdiam di balai-balai, menatap Fajar yang mulai menyingsing lewat celah-celah dinding. Ia tidak marah. Ia juga tidak menangis. Yang ia rasakan adalah kehampaan yang luar biasa. Sepanjang pagi itu, bisik-bisik tetangga terdengar jelas. Kasihan si Banyu, sudah miskin, ditinggal istri pula. Hinaan itu tidak terasa menyakitkan. Justru terasa seperti cambuk yang membangunkannya. Ia berdiri, menatap kedua telapak tangannya yang kapalan. Inilah satu-satunya harta yang ia miliki. Bukan harta. Ini adalah modal. Modalnya untuk bangkit. Siang itu juga, ia menghadap Pak Lurah, kepala desa yang bijaksana. "Pak," kata Banyu dengan suara mantap, "saya mau menyewa lahan tandus di ujung desa. Tanah bengkok yang tidak ada yang mau menggarapnya itu." Pak Lurah menatapnya dengan heran. "Buat apa, Nyu? Kamu tahu sendiri tanah itu seperti apa. Kering, berbatu. Ditanami singkong saja sering gagal panen. Hanya akan membuang-buang tenagamu." Banyu menggeleng. "Akan saya coba, Pak. Saya tidak punya apa-apa lagi selain tenaga ini. Izinkan saya mengolahnya. Kalau nanti ada hasilnya, alhamdulillah. Kalaupun gagal, setidaknya saya sudah mencoba sekuat tenaga." Melihat kesungguhan di mata Banyu, Pak Lurah pun luluh. Dan sejak hari itu, hidup Banyu adalah tanah tandus itu. Sebelum ayam jantan berkokok, ia sudah di sana, memecah batu-batu cadas dengan palu. Siang hari, di bawah terik matahari, ia mencangkul tanpa lelah, membuat saluran air sederhana dari sungai kecil di kejauhan. Malam hari, saat yang lain beristirahat, ia mempelajari sifat tanah dari para petani tua. Tahun pertama, ia gagal total. Tahun kedua, ia berhasil menanam beberapa petak singkong. Tahun ketiga, ia mulai bisa menanam jagung. Ia menjual hasil panennya sedikit demi sedikit. Uangnya tidak ia pakai untuk berfoya-foya, melainkan untuk membeli petak-petak tanah kering lain di sekitarnya, yang juga tidak diinginkan orang lain. 8 tahun. 8 tahun penuh keringat, air mata, dan doa dalam sunyi. Dan tanah tandus yang dulu dihina semua orang itu, kini telah berubah menjadi hamparan sawah hijau yang subur. Banyu kembali ke masa kini. Pria di hadapannya yang menawarkan uang dengan begitu mudahnya, tidak akan pernah mengerti proses itu. Wanita di sampingnya yang menatapnya dengan penyesalan, tidak akan pernah tahu harga yang harus ia bayar untuk setiap jengkal tanah hijau ini. Akhirnya, Banyu membuka mulutnya. Suara yang keluar terdengar berat, dalam, dan sangat tenang. Tapi kata-kata pertamanya, tidak ia tujukan untuk Wijoyo. Ia menatap Riana, tatapan yang tidak lagi bertanya, melainkan sebuah pernyataan. "Sudah lama sekali ya, Ri," katanya pelan. "Kamu terlihat berbeda." Hanya itu. Sebuah kalimat sederhana yang bagai goda menghantam hati Riana. Berbeda. Tentu saja ia berbeda. Ia mengenakan gaun yang harganya mungkin bisa memberi makan Banyu selama setahun dulu. Ia datang dengan mobil mewah. Ia hidup dalam kemewahan yang selalu ia impikan. Tapi di hadapan Banyu yang tetap sederhana, ia justru merasa sangat miskin. Setelah mengatakan itu, Banyu akhirnya memutar kepalanya, menatap Wijoyo yang sejak tadi menunggu dengan kesal. Ekspresi wajah Banyu tetap tenang, tanpa senyum, tanpa amarah. "Tawaran Bapak sangat bagus," kata Banyu. "Sangat menggiurkan bagi siapapun." Wijoyo sudah akan tersenyum menang, mengira transaksi ini akan segera selesai. Namun, Banyu melanjutkan kalimatnya. "Tapi sebelum saya menjawab," Banyu berhenti sejenak, membiarkan jeda itu membangun ketegangan. "Boleh saya tahu, kenapa Bapak dan istri saya begitu menginginkan tanah ini?"
Pertanyaan itu sederhana, namun berhasil membalikkan keadaan 180 derajat. Banyu tidak lagi pada posisi ditawari. Ia kini yang bertanya. Ia bukan lagi objek, melainkan subjek. Wijoyo, yang datang dengan segala kuasa uangnya, kini dipaksa untuk menjelaskan dan meyakinkan. Dan penggunaan kata, istri saya, saat merujuk pada Riana, terasa begitu ganjil dan tajam. Sengaja ia ucapkan untuk melihat reaksi mereka berdua. Pertanyaan Banyu terasa seperti sebuah gema di tengah keheningan siang itu. Wijoyo, yang terbiasa mendominasi setiap percakapan bisnis, kini merasa sedikit kehilangan kendali. Untuk sesaat, ia bingung harus menjawab apa. Pertanyaan itu terasa aneh dan tidak pada tempatnya. Kenapa seorang petani rendahan menanyakan alasan di balik sebuah proyek besar? Seharusnya ia hanya peduli pada uang yang ditawarkan. Namun, melihat tatapan Banyu yang tenang dan menunggu, Wijoyo merasa ia harus menjawab untuk merebut kembali posisinya. Ia berdeham, mencoba mengembalikan kepercayaan dirinya. Tentu saja saya menginginkannya. Tanah ini adalah kanvas kosong, Pak Banyu. Sebuah potensi yang tersia-siakan jika hanya ditanami padi terus-menerus. Jawabnya, nadanya kembali terdengar merendahkan. Wijoyo melangkah lebih dekat, menunjuk ke arah perbukitan menoreh dengan gerakan tangan yang teatrikal, seolah sedang presentasi di depan dewan direksi. Dengar, Pak, impian saya di sini bukan sekadar membangun villa. Saya akan membangun sebuah mahakarya. Namanya, Menoreh Green Paradise. Sebuah kawasan resort dan villa paling eksklusif di Jawa Tengah. Akan ada bangunan modern dengan arsitektur ramah lingkungan, restoran dengan koki internasional, dan tentu saja, kolam renang pribadi di setiap unit dengan pemandangan langsung ke lembah ini. Setiap kata yang keluar dari mulut Wijoyo, bagaikan belati kecil yang menusuk hati Riana. Ia tidak berani menatap Banyu. Pandangannya terpaku pada tanah di bawah kakinya. Tanah yang sama, yang dulu ia sebut sebagai lumpur pembawa sial. Ia bisa melihat kesuburannya, merasakan kehidupannya. Dan kini, suaminya dengan bangga berbicara tentang rencana untuk menutupinya dengan beton dan bangunan mewah. Ia merasa malu. Sangat malu. Proyek ini, lanjut Wijoyo dengan semangat, akan membuka lapangan kerja bagi warga desa. Mereka tidak perlu lagi menjadi petani. Mereka bisa jadi petugas keamanan, pelayan restoran, petugas kebersihan. Hidup mereka akan lebih modern, lebih terjamin. Desa ini akan menjadi tujuan wisata internasional. Ini bukan sekadar bisnis, Pak. Ini adalah kemajuan. Wijoyo menyelesaikan pidatonya dengan napas terengah, bangga dengan visi yang baru saja ia paparkan. Ia menatap Banyu, mengharapkan ekspresi kagum atau setidaknya pemahaman. Banyu mendengarkan semuanya tanpa menyela sedikit pun. Wajahnya tetap tenang, seperti permukaan telaga di pagi hari. Ketika Wijoyo selesai, Banyu tidak langsung merespons. Ia membiarkan kata-kata Wijoyo menguap di udara panas, kehilangan maknanya di tengah kesunyian alam. Setelah jeda yang terasa sangat lama, Banyu akhirnya angkat bicara. Impian yang sangat besar sekali, Pak Wijoyo, katanya. Nadanya datar, sulit ditebak apakah itu pujian atau sindiran. Ia lalu menunduk, mengambil segenggam tanah dari pematang sawah. Menggenggamnya erat. Tanah ini memberi kehidupan bagi banyak orang di desa ini, Pak. Padi yang tumbuh di sini memberi makan puluhan keluarga yang menggantungkan hidupnya pada panen. Air yang mengalir di parit ini mengaliri sawah-sawah lain di bawah sana. Kehidupan di sini sudah berjalan turun-temurun, saling memberi, saling menopang. Banyu kemudian mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata Wijoyo. Apakah villa dan kolam renang bisa memberi kehidupan yang sama seperti yang diberikan oleh segenggam tanah ini? Pertanyaan itu menohok Wijoyo. Ia terdiam, tak mampu menjawab. Ia bisa bicara tentang keuntungan, tentang pendapatan daerah, tentang lapangan kerja. Tapi ia tidak bisa menjawab pertanyaan tentang kehidupan. Itu adalah konsep yang asing baginya. Melihat Wijoyo yang kebingungan, Banyu melepaskan kembali tanah dari genggamannya. Tapi, itu semua tentu saja bukan keputusan saya.
Keputusan sebesar itu hanya bisa dibuat oleh pemiliknya, kata Banyu, nadanya sedikit berubah, seolah ia hanyalah seorang pesuruh. Kalimat itu bagai pelampung bagi Wijoyo. Ia berhasil menemukan kembali pijakannya. Benar. Tepat sekali. Saya setuju. Sahutnya cepat-cepat. Merasa lega karena percakapan filosofis yang aneh ini berakhir. Itulah sebabnya saya ingin bertemu langsung dengannya. Tolong, panggilkan pemiliknya sekarang. Biar saya jelaskan visi saya ini padanya. Saya jamin, dia adalah orang yang berpikiran maju dan pasti akan mengerti potensi keuntungan ini. Banyu tidak bergerak dari tempatnya. Ia justru tersenyum tipis. Sebuah senyum yang kali ini terlihat penuh misteri. Ia memandang berkeliling, ke arah sawah yang terhampar luas, ke pepohonan di kejauhan, seolah sedang mencari seseorang. Lalu, ia kembali menatap Wijoyo dan Riana. Bapak tidak perlu khawatir, kata Banyu dengan suara yang pelan, namun terdengar sangat jelas. Pemiliknya tidak jauh dari sini. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Dia sudah mendengar semua impian besar Bapak sejak tadi. Dia mendengarkan setiap katanya. Sebenarnya dia sangat-sangat dekat sekali dengan kita saat ini. Kata-kata terakhir Banyu menggantung di udara, terasa berat dan penuh teka-teki. Wijoyo dan Riana sontak memandang ke sekeliling dengan bingung. Mata Wijoyo menyapu pematang sawah yang kosong, mencari-cari sosok lain. Mungkin ada seseorang di saung bambu di kejauhan sana? Atau mungkin ada yang sedang mengawasi dari balik rumpun pohon pisang? Tidak ada siapa-siapa. Hanya mereka bertiga, dan hamparan padi yang membisu. Riana merasakan firasat buruk yang semakin menjadi. Jantungnya berdebar begitu kencang, seolah ingin melompat dari rongganya. Ia menatap Banyu, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Namun yang ia temukan hanyalah ketenangan yang dalam, setenang permukaan danau. Kesabaran Wijoyo sudah habis. Ia merasa sedang dipermainkan. Wajahnya memerah karena marah dan panas matahari. Ia melangkah maju, menunjuk wajah Banyu dengan jarinya. Sebuah gerakan yang sangat tidak sopan. Cukup, bentaknya. Suaranya terdengar kasar. Apa maksud Bapak bicara berputar-putar seperti ini? Saya datang ke sini untuk berbisnis, bukan untuk bermain teka-teki. Di mana pemiliknya? Jangan buang-buang waktu saya lagi. Panggil dia sekarang juga. Banyu tidak gentar ditunjuk seperti itu. Ia justru menatap jari Wijoyo yang teracung di depan wajahnya dengan tenang. Sampai Wijoyo merasa canggung sendiri dan perlahan menurunkan tangannya. Angin berdesir sedikit lebih kencang, membawa keheningan yang mencekam. Saya tidak bisa memanggilnya, Pak. Jawab Banyu dengan suara yang tetap datar, namun terdengar sangat tegas. Kenapa tidak bisa? Raung Wijoyo. Amarahnya meledak. Apa dia tuli? Atau dia tidak ada di sini? Banyu menarik napas panjang. Inilah saatnya. Saat untuk membuka semua tabir yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. Ia menatap lurus ke mata Wijoyo yang menyala karena amarah. Karena, Banyu menjeda kalimatnya, membiarkan ketegangan mencapai puncaknya. Bapak sudah berbicara dengannya, sejak pertama kali Bapak menginjakan kaki di pematang sawah ini. Dunia seakan berhenti berputar. Suara angin lenyap. Gemericik air sirna. Yang tersisa hanyalah kalimat Banyu yang bergema di telinga Wijoyo dan Riana. Wijoyo mengerjap. Otaknya mencoba mencerna informasi yang mustahil itu. Ia membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia menoleh ke arah Riana, mencari pertolongan. Namun yang ia lihat adalah wajah istrinya yang kini sepucat mayat. Riana terhuyung sedikit, dan tanpa sadar ia memegang kepalanya yang terasa pening. Ia tahu, kebenaran yang mustahil itu adalah kenyataan. Melihat raut kebingungan dan syok di wajah mereka, Banyu memutuskan untuk menuntaskannya. Ia mengangkat tangannya, bukan lagi untuk mencangkul, melainkan untuk menunjukkan kerajaannya. Tanah ini. Suaranya kini terdengar berbeda. Ada getar kebanggaan dan haru di dalamnya. Dari jalan tanah tempat mobil mewah Bapak berhenti, sampai ke rumpun bambu di tepi sungai itu. Bahkan sampai ke lereng bukit di seberang sana yang ditanami pohon jati.
Semuanya, alhamdulillah, adalah milik saya. Jika kalimat sebelumnya adalah petir, maka kalimat ini adalah gempa bumi yang meruntuhkan seluruh pondasi keangkuhan Wijoyo. Pria yang ia anggap petani miskin penggarap. Pria yang ia tawar dengan angkuh. Pria yang ia pandang sebelah mata. Ternyata adalah seorang tuan tanah, pemilik dari kanvas kosong yang begitu ia dambakan. Wijoyo mundur selangkah. Kakinya terasa lemas. Ia merasa bodoh. Sangat bodoh. Namun, Banyu belum selesai. Puncak dari semua ini bukanlah tentang kepemilikan tanah. Ini adalah tentang sebuah luka lama yang harus ditutup. Ia memalingkan wajahnya dari Wijoyo yang sudah tak berdaya, dan kini menatap Riana sepenuhnya. Tatapannya yang tadi tenang, kini berubah menjadi tajam, menembus langsung ke dalam sanubari wanita itu. "Kau ingat, Ri?" tanya Banyu. Suaranya pelan namun menusuk. 8 tahun yang lalu, di rumah bambu kita yang reot itu, kau bilang, kau tidak mau hidup selamanya berlumuran lumpur denganku. Riana tersentak. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Kau bilang, masa depanmu akan terkubur di sini. Kau membenci bau lumpur ini. Kau menghina tanah ini sebagai simbol kemiskinan kita. Lanjut Banyu. Setiap katanya adalah serpihan kenangan pahit yang ia lontarkan kembali. Ia menunduk, menyentuh tanah subur di kakinya dengan ujung jarinya. "Lihatlah baik-baik, Riana." Banyu mengangkat wajahnya lagi. Sorot matanya berkilat. "Lumpur yang dulu kau hina ini, ternyata bisa membeli kembali harga diri seorang pria. Dan tanah yang kau sebut sebagai kuburan masa depan itu, atas izin Allah justru menjadi surga bagi saya. Surga yang saya bangun sendiri, dengan keringat dan doa." Air mata Riana akhirnya jatuh, mengalir deras di pipinya, merusak riasan mahalnya. Gaun sutranya yang anggun, kini terasa seperti kostum badut di tengah ladang kejujuran ini. Ia ingin berkata sesuatu, ingin meminta maaf, namun lidahnya terasa keluh. Di hadapan Banyu, di hadapan bukti nyata dari kesabarannya, semua kemewahan yang ia miliki bersama Wijoyo, terasa hampa dan tak berarti. Keheningan yang mengikuti pengakuan Banyu terasa lebih berat dari batu cadas yang dulu ia pecahkan. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Semua kebenaran telah terhampar di bawah terik matahari, seterang hamparan sawah di depan mata mereka. Wijoyo berdiri membeku, wajahnya pucat pasi, segala keangkuhan dan rencana besar di kepalanya hancur berkeping-keping. Ia datang untuk menaklukkan. Namun ia justru ditaklukkan oleh kesederhanaan yang tak pernah ia perhitungkan. Riana tidak sanggup lagi mengangkat wajahnya. Setiap butir padi yang hijau di sekelilingnya terasa seperti jutaan mata yang menatap dan menghakiminya. Ia melihat kembali ke masa lalu, pada kesombongannya, pada keputusannya yang dangkal. Ia meninggalkan seorang pria karena lumpur, dan kini ia menyadari, pria itu telah mengubah lumpur tersebut menjadi emas. Sementara dirinya hanya mendapatkan kilau semu yang terasa hampa. Isak tangisnya adalah satu-satunya suara yang memecah keheningan. Itu adalah suara penyesalan yang datang terlambat 8 tahun. Melihat mereka berdua yang hancur dalam diam, Banyu tidak menunjukkan ekspresi kemenangan. Ia tidak tersenyum sinis, tidak pula mengucapkan kata-kata yang semakin merendahkan mereka. Baginya, semua sudah selesai. Beban di hatinya selama bertahun-tahun telah terangkat. Ia tidak butuh permintaan maaf, karena pengakuan di mata mereka sudah lebih dari cukup. Dengan gerakan yang tenang dan tidak tergesa-gesa, Banyu membalikkan badannya, membelakangi mereka berdua. Ia berjalan perlahan, kembali ke tempat cangkulnya tertancap di tanah. Ia mencabutnya, merasakan kembali gagang kayu yang kasar namun begitu akrab di tangannya. Lalu, di hadapan mantan istri dan suami barunya yang terpaku, Banyu kembali bekerja. Klang! Suara cangkul yang menghantam tanah terdengar begitu nyaring. Klang! Sebuah ritme yang mantap, tenang, dan tidak terpengaruh oleh drama apapun. Seolah mengatakan bahwa masa lalu telah ia tutup, dan masa depan adalah setiap ayunan cangkul yang ia lakukan. Suara itu adalah penegasan terakhirnya, bahwa hidupnya adalah di sini. Dunianya adalah tanah ini. Dan mereka berdua hanyalah tamu dari masa lalu yang kini harus pergi.
Suara cangkul itu akhirnya menyadarkan Riana. Ia menyeka air matanya dengan kasar. Tidak ada gunanya lagi berada di sini. Dengan langkah gontai dan bahu yang terkulai, ia berbalik dan mulai berjalan menjauh, kembali ke jalan tempat mobil mereka menunggu. Ia tidak berkata apa-apa pada Wijoyo. Ia hanya ingin pergi. Wijoyo, setelah beberapa saat, akhirnya ikut bergerak. Ia melirik sekali lagi ke arah Banyu yang terus bekerja tanpa menoleh sedikit pun. Di punggung yang legam oleh matahari itu, Wijoyo melihat sebuah kekokohan yang tidak akan pernah bisa ia beli dengan uang sebanyak apapun. Dengan perasaan malu dan marah yang bercampur aduk, ia mengikuti Riana. Pintu mobil dibanting dengan keras. Suara mesin yang menyala terdengar kasar dan tergesa-gesa. Sedan hitam mewah itu berputar dengan canggung di jalan tanah yang sempit, lalu melesat pergi, meninggalkan kepulan debu coklat yang tebal. Kepulan debu yang sama yang dulu mereka coba hindari. Debu itu perlahan turun, dan suasana di lembah menoreh kembali damai. Suara mobil telah lenyap, ditelan oleh keheningan perbukitan. Banyu berhenti mencangkul. Ia menegakkan tubuhnya, menatap ke arah jalan yang kini kembali kosong. Ia menarik napas panjang, merasakan udara segar memenuhi paru-parunya. Sebuah senyum tulus akhirnya terukir di wajahnya. Bukan lagi senyum untuk menutupi luka, bukan senyum misterius yang penuh teka-teki. Ini adalah senyum kelegaan. Senyum kepuasan sejati. Senyum seorang pemenang yang tidak pernah merasa perlu untuk berperang. Panennya hari ini bukanlah padi yang menguning, melainkan harga diri yang telah ia tanam dengan kesabaran dan ia rawat dengan kerja keras. Ia menatap langit biru, lalu kembali menatap hamparan sawah surganya. Dan ia pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Cerita Banyu pun berakhir di sini, di tengah hamparan sawahnya yang damai, sebagai pengingat abadi bagi kita semua. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati tidak pernah diukur dari kemewahan yang terlihat oleh mata, seperti mobil mengkilap atau pakaian mahal. Kekayaan yang sesungguhnya terletak pada kekuatan karakter, pada harga diri yang dibangun dari kerja keras, dan pada kesabaran untuk terus berusaha saat dunia meremehkan kita. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya saat ini. Sebab roda kehidupan selalu berputar, dan orang yang hari ini kau pandang sebelah mata, mungkin sedang dalam perjalanan untuk membangun sebuah kerajaan yang tak pernah kau bayangkan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan kisah Banyu, dan merasa terinspirasi, jangan ragu untuk menunjukkan dukungan kalian. Tekan tombol like, berikan komentar kalian di bawah, tentang pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari cerita ini. Dan tentu saja, subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.